jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema obat ampuh penghilang ketakutan para wanita. Nah, sebelum kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan ajak kembali soal jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah tayangan tentang wanita ditikam saat tarik uang di ATM. Ini dia tayangannya. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kasus penikaman terhadap seorang wanita di sebuah mesin anjungan tunai mandiri ATM di kawasan Jalan Kartini, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rabu kemarin. Peristiwa itu terjadi pada Selasa sore. Menurut saksi mata, penikaman bermula saat korban hendak menarik uang di ATM, namun tiba-tiba saja diserang oleh seorang pria menggunakan pisau. Korban yang menderita luka sempat berteriak dari dalam bilik ATM dan mengundang perhatian warga. Pelaku yang panik kemudian kabur meninggalkan lokasi. Sementara warga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Innalillahi, ini bahaya banget ya kalau kayak gini ya. Memang buat para perempuan ini salah satu ketakutan yang terbesar para wanita ini memang pada saat terutama mungkin kalau lagi berpergian sendiri. Atau mungkin pulang kerja terlalu malam karena ada lembur. Aduh, mungkin ini langsung aja deh kita minta penjelasan sama guru-guru kita bicara masalah tentang amalan nih Ustaz Syam, mohon izin Ustaz Syam. Yes, ada nggak sih amalan dan doa untuk mengatasi namanya ketakutan dan juga memohon perlindungan diri dari kejahatan dan mara bahaya yang mungkin saja datang? Gitu, mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon ada seorang wanita yang menjadi korban kejahatan. Dia mengalami korban kejahatan, akhirnya mohon maaf diperkosa hingga akhirnya dibunuh. Lalu suatu ketika ditangkaplah para pelaku ini. Dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan, subhanallah. Maka ditangkaplah orang-orang ini dan wanita yang kedua ditanya, kenapa engkau tidak mengalami hal tersebut? Padahal engkau berjalan di tempat yang sama, engkau hanya selang beberapa jam setelah wanita pertama itu lewat, namun ternyata wanita yang kedua ini tidak mengalami sedikit pun kejahatan. Maka subhanallah ditanyakan, apa amalanmu? Bagaimana sholatmu? Bagaimana puasamu? Bagaimana doa-doa yang kau panjatkan? Kata wanita ini, saya ini adalah seorang mu'allaf yang belum banyak menghafalkan doa. Saya ini wanita yang tidak banyak menghafalkan doa, saya tidak banyak mengamalkan sesuatu karena saya masih belajar juga. Namun ada yang pernah diajarkan oleh guru saya yang tidak pernah saya tinggalkan. Apa itu? Setiap saya mau keluar rumah saya membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Saya membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah saya serahkan semuanya kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita membutuhkan Allah Al-Wakil ketika kita keluar rumah. Kita membutuhkan Allah Al-Hafidh yang menjaga ketika keluar rumah. Kita membutuhkan Allah Al-Wali yang menemani kita ketika kita keluar rumah. Maka subhanallah, wanita ini membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula. Tidak ada kekuatan. Ya Allah, bagaimanapun kuatku, lebih kuat lagi penjahat kalau mereka beramai-ramai. Bagaimanapun penjagaan yang kulakukan, mungkin di luar sana kejahatan lebih luar biasa kuatnya. La haula, tidak ada kekuatanku ya Allah. Wala quwata, tidak ada pula daya dan upayaku ya Allah. Illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan siapa yang membaca doa ini, maka Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, hudita, Allah berikan petunjuk kepadanya. Orang tuh kalau keluar rumah, kalau kita pakai, mohon maaf, pakai maps, itu kalau pakai maps masih aman-aman aja. Tiba-tiba lobet atau jaringan hilang di dalam hutan, subhanallah, paniknya minta ampun. Maka kata Nabi SAW, orang pertama dikasihkan hudita. Orang membaca doa tadi, Allah berikan petunjuk kepadanya. Wa wukita wa kufita, dan Allah berikan perlindungan kepadanya. Dan Allah berikan kecukupan padanya. Kita keluar rumah kadang-kadang kita nggak tahu nih, ini cukup nggak bekal nih? Ini bensin cukup nggak nih? Ini kita keluar rumah cukup nggak dalam perjalanan ini? Subhanallah. Maka Allah berikan hidayah, petunjuk jalan, petunjuk kepadanya sehingga menempuh jalan yang benar. Kemudian Allah cukupkan baginya, yang kurang-kurang Allah cukupkan, dan Allah lindungi dia. Dan Allah mengutus puluhan bahkan ratusan ribu malaikat untuk mendampinginya. Maka subhanallah, baca doa ini agar terlindung daripada kejahatan. Dan yang kedua, jikalau kejahatan itu sudah di depan mata,
dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan memancing kejahatan. Jangan memancing kejahatan. Ada teman-teman mungkin keluar rumah ya dari ATM ya mancing gitu. Kalau misalnya kelihatan wah ini orang lalai nih. Berlebihan. Perhiasan berlebihan. Nih orang lalai nih, tasnya mahal, pasti isinya mahal juga. Nah, subhanallah. Maka berikanlah penampilan kita atau yang dilihat sama orang sesuatu yang sederhana saja untuk menghindarkan juga daripada kejahatan. Amin. Dan kita bersiap-siap insya Amin, ya Allah. Allah. Dan Ta'ala saya alam. pernah ya, maksudnya setiap hari kita mengamalkan itu, dan beberapa kejadian di depan saya mungkin tadinya harus tabrakan pas banget di depan mobil saya. Subhanallah. Itu biasanya terjadi di kita. Kemarin istri saya ada pohon tumbang pas lagi ada angin kencang. Yang di Pamulang itu. Iya. Yang depan Jadi pas banget rumah istri sakit. saya itu di belakang mobilnya La itu haula yang wala ketiban quwata illa itu. billah. Akhirnya putar balik. Ya Ini Allah. Masya Allah. Makanya Bismillahi ada kekuatan tawakkaltu macam- ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bisa juga bismillahi majriha wa mursaila rabbil ghafurur Saya mau rahim. ceritakan pengalaman saya. Enggak, udah waktunya habis. Kita lanjut lagi ya. Maaf ya Ustaz ya. Ini